Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jimmy dari Musafir Rock and Roll. Oh ya teman-teman, siang ini saya coba berbagi cerita, berbagi pengalaman pribadi saat hampir dideportasi. Ceritanya sekitar 10 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 9 September di hari ulang tahun saya waktu itu ya. Saat itu saya melakukan penerbangan dari Jakarta ke Guangzhou, Cina. Kemudian dari Guangzhou saya menggunakan kereta cepat menuju Shenzhen. Shenzhen itu perbatasan Cina dan Hong Kong ya. Kemudian setelah melewati imigrasi Cina, masuk ke imigrasi Hong Kong. Saat dalam antrian di imigrasi itu, saya dicomot oleh petugas imigrasi dari barisan imigrasi. Saat itu saya tidak tahu apakah itu, dan ternyata setelah sekian tahun kemudian saya baru tahu bahwa itu adalah random check. Jadi saat saya dibawa oleh petugas imigrasi itu, petugas imigrasinya menggunakan bahasa Mandarin, dan saat itu saya berkata, can you speak in English? Belum gitu. Oh, you can speak English? Ya, saya bilang saya bisa bahasa Inggris gitu kan. Kemudian kita memakai bahasa Inggris. Saat itu saya dibawa dari antrian imigrasi menuju sebuah ruangan. Saat memasuki ruangan interview itu, saya melihat beberapa orang, sepertinya orang Amerika Latin, orang dari Afrika, dan orang dari Cina daratan ya. Dan saya waktu itu coba setenang mungkin, walaupun saya sangat gugup. Dan saat itu petugasnya bilang, please sit down, tunggu saya berapa saat, nanti saya kembali lagi. Setelah saya nunggu berapa saat, petugasnya kembali dan dia memanggil saya, Jimmy, you can follow me gitu, ikut saya gitu. Dari ruangan itu saya masuk lagi ke ruangan lebih kecil lagi, saya diinterview. Saat itu pertanyaan yang saya dapatkan adalah, hendak apa kamu ke Hong Kong? Karena memang tujuan saya murni untuk jalan-jalan, dan saya ada buku panduan, dan kebiasaan saya sebelum menuju suatu tempat, saya biasanya survei hendak kemana saja. Saat itu saya bilang saya ingin menuju ke The Peak, saya ingin ke Victoria Park, saya ingin ke Ladies Market, saya ingin ke mana ya, yang patung Bruce Lee itu saya lupa namanya, dan beberapa tempat lainnya. Dan saat itu dia bertanya, kamu kerja di mana? Kebetulan saya waktu itu kerja di sebuah maskapai penerbangan. Saya mengeluarkan ID card dari perusahaan tempat saya bekerja. Saya katakan bahwa saya bekerja di sini. Dia bertanya, kamu bekerja sebagai apa? Saya katakan bahwa saya bekerja sebagai graphic designer dan fotografer. Dan kemudian selain mengeluarkan ID, saya juga mengeluarkan tiket pulang yang saya punya. Dan saat itu saya ditanya, kamu hendak menginap di mana? Nah, saat itu saya belum membooking penginapan. Ini jangan dicontoh ya teman-teman ya, karena memang saat itu saya berniat langsung melihat penginapannya. Saya bilang saya hendak melihatnya langsung, bilang gitu kan. Oh, kamu pengen lihat langsung gitu kan. Saya pengen menginap di daerah apa saya lupa gitu ya. Oke, dan nanti juga saya ada teman yang menjemput. Terus dia bilang, teman kamu siapa? Bilang gitu. Saya sebutkan namanya. Saya punya teman. Kamu ingat nomor handphone ya? Saya bilang saya tidak ingat nomor handphone ya, karena nomor handphonenya ada di SIM card ini. Jadi ketika saya lolos dari imigrasi nanti, saya baru memasukkan SIM card ini ke handphone, dan saya akan menghubungi ya gitu. Dia sempat agak ragu ya temannya. Dia bertanya, kok punya teman tidak tahu nomor SIM card, tidak tahu nomor handphone ya? Saya bilang ya saya tidak tahu gitu. Saya memang tidak hafal gitu. Nomor handphone istri saya sendiri saya sampai sekarang pun tidak hafal gitu ya. Jadi
balik lagi ke cerita. Setelah saya di interview, lumayan solid ya pertanyaan-pertanyaannya, dan saya bilang bahwa saya ke sini hendak mengambil gambar. Saya ingin motret gitu, karena memang profesi saya selain graphic designer adalah fotografer. Dan ketika saya melihat membuka tas kamera saya, isinya kan banyak kamera, lensa, dan peralatan foto lainnya. Mungkin dari penjelasan saya itu dia sedikit sadar bahwa memang perjalanan saya ini murni ingin jalan-jalan. Dan memang saat itu saya memang murni ingin jalan-jalan, tidak ada rencana untuk hal-hal lain ya. Dan setelah beberapa menit interview itu, cukup lama ya teman-teman ya, petugasnya berkata welcome to Hong Kong. Setelah saya melewati imigrasi, saya pasang SIM card saya, terus saya kemudian berhenti di sebuah stasiun dan teman saya menunggu di sana. Saat itu teman saya nanya, "Mas kok lama?" bilang gitu kan. Ya saya jelaskan bahwa saya terkena random check gitu ya. "Oh pantas," katanya. Terus dia bilang, ya suatu hal yang sangat biasa ya, kalau orang laki-laki masih usia produktif masuk ke Hong Kong ini terkena random check. Dan biasanya orang-orang Indonesia yang ada di Hong Kong itu overstay. Dia tidak mau pulang karena memang banyak pekerjaan di sana. Walhasil teman-teman lainnya seperti saya terkena dampak dari perbuatan tersebut. Saya sendiri tidak masalah untuk teman-teman yang mau overstay dimanapun itu ya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah ketika teman-teman terkena random check, ketika teman-teman ingin dideportasi, berargumenlah yang sekuat mungkin, karena kalian berhak berargumen untuk tetap bisa masuk ke negara tersebut, karena kalian memang ingin berlibur gitu. Jadi kalau bisa sertakan bukti yang kuat seperti tiket, itinerary, catatan perjalanan, faktor pendukung. Misalnya kalian kerja di mana, kalian bawa surat keterangan kerja, kalian bawa ID dan lain-lain, dan usahakan bawa uang yang penuh. Oh ya, saat itu saya juga sempat ditanya berapa banyak uang yang saya bawa, dan saya perlihatkan. Jadi saya katakan kepada petugas tersebut, dari Hong Kong ini saya menuju Macau, dari Macau ini saya kembali ke Hong Kong, dan dari Hong Kong saya menuju Malaysia, Singapura, dan kembali Indonesia. Jadi saya bawa uang Hong Kong tidak terlalu banyak karena memang tidak berniat lama di Hong Kong, hanya sekitar kurang lebih 5 hari. Jadi ya teman-teman, sekali lagi untuk teman-teman yang terkena random check dari petugas imigrasi, ingin dideportasi, berargumenlah sekuat mungkin. Jangan mau dicocok hidungnya untuk dideportasi, karena kalian berhak untuk masuk ke negara tersebut selama kalian tidak membawa macam-macam ya teman-teman ya. Sekali lagi, selama kalian tidak membawa narkoba, selama kalian tidak membawa hal-hal yang membahayakan, kalian berhak masuk ke negara tersebut, dan kalian berhak meminta translator ketika kalian tidak bisa bahasa Inggris. Kalian bisa mencari petugas yang bisa mentranslate bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa setempat. Oke teman-teman, semoga video ini berguna, karena jika kalian sudah pernah terkena deportasi, rasanya akan sulit untuk mendapatkan visa-visa seperti visa Inggris, visa Australia, dan visa Amerika. Mudah-mudahan video ini berguna untuk teman-teman. Dan jangan lupa tolong bantu share, like, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Musafir Rock and Roll.